Halo minasan, selamat datang kembali di channel Ratu Anime. Tempatnya membagi alur cerita yang pastinya cocok banget buat nemenin santai kalian. Hai guys, apa kabar? By the way, Ratu mau ucapin terima kasih banyak ya yang sudah komen dari mana kalian berasal. Ratu bingung nih mau sebutin satu-satu dari mana, soalnya banyak banget. Terima kasih ya guys. Berkat kalian semuanya, Ratu jadi semangat banget nih buat ceritain anime-anime lain buat kalian semuanya. Oke lah, pada kesempatan kali ini, Ratu bakal bahas anime isekai lagi nih guys. Kali ini judulnya Hatake Kemonomichi. Yang mana anime ini menceritakan tentang Shibata Genzou, yang merupakan pegulat profesional kelas berat. Genzou selain seorang pegulat, dia adalah juga pecinta binatang dan mempunyai cita-cita membuka pet shop guys. Dia menyukai semua binatang. Di tengah pertandingan terakhirnya dalam merebutkan gelar pegulat terkuat, Genzou secara mendadak hilang dari atas ring. Dia terpanggil ke dunia lain. Di sana dirinya disuruh untuk menjadi pahlawan dan mengalahkan monster-monster kuat. Tetapi ketika dirinya mengetahui kalau monster tersebut seperti binatang, dia pun tidak terima harus mengalahkan dan membunuh mereka. Dia pun kabur dari istana tempat dirinya dipanggil menuju ke tengah kota. Nah, udah penasaran kan sama cerita selengkapnya guys? Kayaknya anime ini bakalan seru nih. Oke lah, ini dia alur ceritanya. Di suatu arena, pembawa acara mengumumkan pertandingan perebutan gelar juara dunia antara Animal Max versus Macadamian Ogre alias MAO yang akan segera dimulai. Genzou sedang mempersiapkan pertarungan di ruangannya dan berharap menang untuk menyelesaikan bab pertama hidupnya dan kemudian memulai bab kedua. Manajernya yang bernama Big Saigo masuk, tetapi Genzou memintanya untuk tidak mengganggu. Big Saigo bertanya apa yang akan dilakukan Genzou jika menang di pertandingan. Dia menebak Genzou akan berhenti menjadi pegulat profesional dan beralih ke cabang olahraga pertarungan lain. Setelah Big Saigo pergi, Genzou memikirkan bahwa bab kedua hidupnya akan dimulai ketika dia memenangkan pertandingan malam itu, di mana dia ingin hidup dikelilingi hewan yang dicintai dan membuka toko hewan peliharaan. Di atas ring, Genzou mulai melawan MAO. Dia naik ke tali dan melompat bersama Hiroyuki. Namun tiba-tiba keduanya menghilang dan dipindahkan ke waktu dan tempat yang berbeda. Genzou menjadi bertanya-tanya, apakah hal tersebut adalah tipuan daya Big Saigo? Dia bertemu dengan Putri Altena Elgaratis yang menganggapnya sebagai pahlawan dan memintanya untuk membantu mengalahkan hewan buas dan Raja Iblis. Sebagai penyayang hewan, Genzou tidak suka dengan perintah tersebut, sehingga dia meraih Putri Altena dan membantingnya. Para penjaga berbalik melawannya guys. Genzou menyadari dia mungkin telah bertindak terlalu jauh dan menutupi bokong sang putri dengan jubahnya. Tetapi hal itu malah membuat para penjaga semakin kesal dan Genzou terpaksa melarikan diri dari mereka. Berjalan ke kota, Genzou ingin bertanya di mana dirinya berada, tetapi orang-orang malah kabur ketakutan. Genzou menduga mereka berlari karena topeng yang dipakainya. Namun setelah melepasnya, orang-orang malah mengejarnya, menyebut Genzou pria mesum karena berkeliaran di kota hanya dengan celana dalam. Beberapa saat kemudian, Genzou masih tidak menemukan apapun dan memberitahu Hiroyuki dia akan mencarikannya makanan. Genzou didekati oleh Misha dan Wolfgang von Kraftmann yang berniat menjualnya dan mengambil Hiroyuki untuk dijadikan sumber penghasilan. Saat Genzou melihat Misha, dia menjadi senang karena Misha memiliki telinga binatang.
Tetapi begitu melihat Wolfgang, Genzo menjadi lebih bersemangat karena wujud serigalanya yang berbulu lembut. Misha dan Wolfgang malah menjadi ketakutan saat mendapati Genzo yang terlihat buas dan ingin menerkam mereka. Sebelum mereka sempat melarikan diri, Genzo menangkap Wolfgang. Dia menggosokkan wajahnya ke bulu lembut Wolfgang. Misha berusaha melepaskan Genzo, tetapi usahanya sia-sia karena pria itu sangat kuat. Wolfgang menyerah saat Genzo menggaruk bulu di dagunya dan membuatnya keenakan guys. Genzo kemudian menoleh ke arah Misha, berniat mengelusnya juga. Namun pada saat itu, terdengar seorang gadis menangis yang mengeluh tidak ingin dijual, tetapi bersedia jika diberi makanan enak. Genzo mendapati si gadis yang menangis adalah manusia serigala bernama Shigure. Dia galau menentukan pilihan mengelus Misha si gadis bertelinga kucing atau Shigure si gadis bertelinga serigala. Misha berlari mendekati Edgar dan memberitahu Genzo adalah seorang pria mesum. Genzo mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan pria mesum dan hanya orang yang sangat menyukai hewan. Meski tidak tahu tujuan Edgar membawa Shigure, Genzo menyimpulkan Edgar sebagai orang jahat karena membuat gadis serigala itu menangis. Dia meraih Edgar dan membantingnya. Misha dan Wolfgang membantu Edgar bangun dan membawanya pergi. Begitu ingat Genzo belum mengelus Misha, dia langsung mengejar mereka. Shigure menghentikan Genzo untuk mengucapkan terima kasih karena dirinya tidak jadi dijual. Genzo mengira kalau Shigure akan dijual sebagai budak. Tetapi dugaannya salah, karena Shigure ternyata meminjam uang dari Edgar dan membuat kesepakatan jika dirinya tidak bisa membayar tepat waktu, mereka bisa menjualnya. Sebagai gantinya, dia meminta Edgar memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan yang digunakannya untuk memulai bisnis dan menjadi kaya. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Shigure membawa Genzo ke Hunter Guild, sehingga dia bisa mendapat pekerjaan di sana dan menghasilkan uang. Saat bertemu dengan Master Guild, Genzo menjelaskan kecintaannya terhadap binatang. Sang Master bertanya-tanya, pekerjaan apa yang bisa diberikannya dengan keahlian yang dimiliki Genzo. Saat itu, dua orang anggota guild datang dan memberitahu tentang penyerangan Cerberus. Tanpa pikir panjang, Genzo langsung mengambil pekerjaan tersebut. Ketika bertemu Cerberus, Genzo melihat serigala berkepala 3. Memikirkan dia bisa mengelus ketiganya secara bersamaan, membuat Genzo bersemangat. Dia menangkap Cerberus yang menerkamnya. Genzo kemudian mengelus-ngelus Cerberus dan berhasil menjinakkan hewan tersebut. Dua orang anggota guild terkejut dengan kemampuan Genzo yang mampu menaklukkan iblis binatang buas dengan tangan kosong guys. Kembali ke guild, Genzo dan Shigure menerima bayaran atas keberhasilannya menaklukkan Cerberus. Shigure menggunakan uang tersebut dan membelikan Genzo pakaian dan membayar sewa penginapan mereka. Saat Shigure menanyakan apa yang akan dilakukannya, Genzo memberitahu dia ingin membuat orang-orang mengerti betapa baiknya iblis hewan buas dan dia ingin membuat mereka bisa saling memahami. Genzo terus menjelaskan bagaimana dia akan membuat semua orang berteman dengan iblis hewan buas. Tetapi dia mendengar orang-orang di sekitarnya mengeluh karena terluka akibat serangan makhluk tersebut dan berniat membalas dendam. Genzo memberitahu dia akan membuka toko hewan peliharaan. Meski Shigure menganggap idenya bagus, ternyata gadis serigala itu tidak tahu apa yang dimaksud Genzo. Genzo menjelaskan bahwa dia akan membesarkan binatang iblis dan melatihnya, sehingga mereka bisa hidup dengan manusia. Shigure agak meragukan ide tersebut, tetapi begitu mendengar Genzo berencana mengambil kuas yang berhubungan dengan iblis hewan buas untuk mendapat bayaran,
Shigure memutuskan membantu Genzo. Genzo melihat-lihat daftar pekerjaan yang ada di papan dan mendapati sebuah buku. Seorang pria menjelaskan, buku tersebut berisi informasi binatang buas dan cara mengalahkannya. Tetapi pria itu menyebut Genzo tidak membutuhkan informasi tersebut karena aksinya mengalahkan Cerberus kemarin. Dia dikenal orang-orang dan mendapatkan julukan sang pembunuh binatang iblis. Genzo marah dan meninjunya guys. Karena dia adalah pegulat hewan, bukan pembunuh binatang. Karena Genzo membutuhkan uang banyak untuk membuka toko hewannya, dia memilih pencarian dengan hadiah terbesar, yaitu mengalahkan salamander. Kagero yang merupakan orang terkuat guild menawarkan Genzo bergabung dengan partinya, dan mereka dapat membagi hadiah jika berhasil membunuh salamander. Mendengar itu, Genzo menangkap Kagero dan membantingnya ke dinding. Dia memperingatkan Kagero untuk tidak mengatakan hal bodoh seperti itu lagi. Sebelum keluar, Shigure melihat pedang Kagero di tanah dan berpura-pura bahwa seseorang telah melupakannya dan mengklaimnya sebagai pemiliknya. Genzo dan Shigure mengejar salamander, dan dia segera berteman dengan makhluk itu yang kemudian diberi nama Yoshiko. Genzo kembali ke guild sambil menggendong Yoshiko dan mengklaim hadiahnya. Pria itu berkomentar bukan tanpa alasan Genzo disebut pembunuh binatang buas. Merasa tidak suka dengan komentar tersebut, Genzo melemparnya dan memperingatkan untuk tidak memanggilnya seperti itu. Di tempat lain, Misha merasa bosan dan ingin keluar untuk membuat ulah. Tetapi Wolfgang mengingat apa yang dilakukan Genzo dan memutuskan akan lebih baik jika mereka tetap di dalam. Pada saat itu, Genzo dan Shigure masuk ke Wolfgang. Genzo dan Shigure masuk, dan Wolfgang langsung ketakutan. Shigure ingin bertemu Edgar untuk mencicil hutangnya, tetapi karena Edgar pergi, dia menitipkan uang tersebut kepada Misha. Di kastil, Hanako sedang melihat majalah yang menampilkan berbagai jenis kue dan makanan manis. Dia kemudian dipanggil untuk makan malam. Hanako bosan dengan menu daging ORC, goblin dan troll di hadapannya. Dia membuka jendela dan meluapkan kekesalannya bahwa dia ingin pergi ke dunia luar dan makan berbagai makanan enak. Keesokan harinya, Genzo dan Shigure pergi ke hutan untuk menyelesaikan misi menaklukkan iblis monyet. Saat bertemu makhluk tersebut, Genzo berhasil menjinakkan mereka dengan apel. Karena telah mengumpulkan banyak binatang iblis, Genzo berpikir untuk mencarikan tempat tinggal yang aman untuk mereka agar tidak dicuri. Mereka pergi untuk melakukan misi baru dan bayaran tertinggi adalah melawan ORC. Saat mengetahui ORC tidak berwujud hewan, Genzo mendadak tidak bersemangat. Tetapi karena quest itu memiliki bayaran tinggi, Genzo pun setuju mengambilnya. Di perjalanan, mereka bertemu dengan unicorn yang diberi nama Mami oleh Genzo. Saat mereka mampir sampai di desa ORC, Genzo meminta Shigure menunggu di luar desa dan memutuskan menghadapi mereka sendiri. Di sana, Genzo menantang ORC terkuat untuk bertarung. Raja ORC muncul dan berhadapan dengan Genzo. Meski terkena pukulan berkali-kali, Genzo tidak terluka sedikit pun. Dia menggunakan kemampuan gulatnya dan berhasil mengalahkan Raja ORC. Karena pemimpin telah dikalahkan, para ORC pun menobatkan Genzo sebagai raja baru mereka. Keesokan harinya, Genzo bersalaman dengan Raja ORC dan mengakui kehebatannya. Dia menyerahkan kepemimpinan ORC kepada Raja Lama
dan meminta para ORC setia kepada sang raja. Genzo bersama Shigure kembali ke kuil dan mendapatkan cukup uang untuk membeli tempat tinggal. Namun mereka ingin membuka usaha. Genzo pergi untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Dia terkejut saat mengetahui dirinya harus memiliki 20% dari jumlah yang diajukan. Sementara itu di jendela toko kue, Hanako rupanya telah melarikan diri dari kastilnya. Dia melihat kue yang ada di sana dan menatapnya sambil ngiler. Genzo dan Shigure akhirnya memiliki rumah guys. Namun tempat itu dipenuhi kandang hewan. Shigure mengeluh bahwa mereka tidak memiliki ruang lagi. Genzo memberitahu bahwa itu adalah pengorbanan mereka sebagai orang tua sampai para hewan menemukan majikan baru yang akan merawatnya. Memikirkan biaya makanan hewan yang cukup mahal, Shigure pergi untuk menjual beberapa pedang dan mencari papan guild untuk menemukan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Genzo mendengar Hiroyuki menggonggong. Dan ketika memeriksa ke balik semak-semak, dia melihat Hanako yang pingsan karena kelaparan. Saat tersadar, Hanako bertanya-tanya di mana dirinya berada. Dan Genzo pun menawarinya ikan. Hanako terkejut menyadari Genzo tidak takut dengan tanduknya. Dia kemudian memperkenalkan diri dan memberitahu dia adalah setengah naga. Saat Hanako hendak makan, gadis itu mengira Hiroyuki adalah makanannya. Genzo langsung merebut Hiroyuki dari tangan Hanako dan memberitahu bahwa makanannya adalah ikan. Setelah selesai makan, Hanako melihat hewan-hewan dan Genzo menjelaskan bahwa dia sedang mencoba memulai toko hewan. Hanako mengartikan toko hewan adalah sebuah restoran karena salamander yang ada di kandang terlihat sangat lezat. Genzo kemudian menjelaskan tentang toko hewan peliharaan. Hanako menanyakan tentang jenis Hiroyuki. Genzo memberitahu Hiroyuki adalah anjing kampung dan Hanako bertanya apakah dia bisa memilikinya. Dia akan merawatnya dan memberinya makan dan saat menjadi besar dia akan memakannya. Genzo merebut Hiroyuki dari tangan Hanako. Dia kemudian membuka buku tentang binatang buas dan meminta Hanako memberitahu di halaman berapa informasi tentang setengah naga berada. Hanako menutup buku tersebut dan pergi karena ada sesuatu yang harus dilakukannya. Shigure kemudian kembali dan mencium bau naga. Dia memarahi Genzo karena menambah hewan lagi dan mengingatkan bahwa mereka hampir kehabisan uang. Genzo menjelaskan dia tidak membawa pulang naga dan hanya memberi makan setengah naga. Shigure mengajak Genzo menemui ketua serikat tentang misi berupah yang tinggi. Seorang anggota guild memberitahu bahwa dirinya diserang oleh hewan iblis yang memiliki taring. Dia meyakini makhluk yang menyerangnya adalah naga. Genzo dan Shigure pergi untuk menyelidiki lokasi penyerangan. Dan Shigure mencium bau naga yang sama dengan yang dia cium di rumah. Genzo kemudian mengambil topeng hewannya dan pergi ke kota menggunakan kandang dan makanan hewan untuk menjebaknya. Begitu dia mengatur jebakan, Hanako terperangkap di dalamnya. Genzo ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada saat itu, penduduk desa melihatnya dan memanggil mesum karena Genzo memakai topeng dan celana dalam. Setelah berhasil melarikan diri, Carmilla Feinstein muncul dan menyuruh Genzo menjauh dari Hanako. Sementara dia terus mengoceh, Genzo dan Hanako melemparinya dengan batu. Carmilla melompat dan menyerang Genzo. Meski mengakui Carmilla cukup kuat untuk seorang perempuan, Genzo tidak kesulitan sedikit pun untuk mengalahkannya. Saat di rumah, Hanako terkejut mengetahui pria bertopeng yang menangkapnya ternyata Genzo. Hanako memutuskan memberitahu nama aslinya adalah Linda Bulea.
yang merupakan anggota keluarga Fafnir. Mengetahui Fafnir adalah salah satu keluarga yang melayani Raja Iblis, Shigure tidak ingin mendengar dan mengetahui apapun tentang Hanako. Pada saat itu, Carmilla muncul guys. Dia bertanya di mana orang bertopeng yang mengalahkannya. Hanako menjelaskan bahwa Genzo dan Shigure tidak ada hubungannya, dan dia bersedia ikut Carmilla kembali ke kastil. Tetapi Carmilla harus membunuh mereka, karena informasi tentang keluarga Fafnir sangat dirahasiakan. Shigure memberi Genzo air suci dan menyuruhnya menggunakan untuk melawan Carmilla. Saat dia memercikannya, Carmilla jatuh kesakitan. Shigure memberi Genzo bawang putih untuk memasukkan ke dalam mulut Carmilla. Tetapi Hanako dan Genzo memaafkannya karena Carmilla adalah pelayannya. Genzo menanyakan alasan Hanako melarikan diri. Gadis itu lalu menjelaskan, dia ingin mencicipi makanan yang jauh lebih enak. Dia kemudian meminta Genzo memperkerjakannya di toko hewan, agar bisa dekat dengan Hiroyuki. Hanako memberitahu, dirinya tidak membutuhkan uang, selama diberi tempat tinggal dan makanan. Mereka kemudian mengetahui sosok yang menyerang salah satu orang di guild adalah Carmilla. Genzo langsung memberinya pelajaran dan membanting Carmilla dengan jurus gulat andalannya guys. Sementara itu di kastil, sejak insiden Genzo membantingnya, Althena mendapatkan julukan Putri Bokong. Dia menanyakan kabar tentang pencarian Genzo. Namun para pengawal masih belum menemukan keberadaan pria tersebut. Di tempat lain, Shigure kesal karena dia adalah satu-satunya orang yang bekerja. Sementara Carmilla tidur dan Hanako cuma makan, sedangkan Genzo membelanjakan uang untuk membeli makanan hewan yang mahal. Shigure pergi minum di bar guild dan meluapkan kekesalannya karena Genzo membawa lebih banyak orang untuk diberi makan. Di rumah, Genzo memberi ikan kepada seekor kucing yang diberi nama Akemi dan memintanya untuk tinggal bersama. Miss Kobold datang dan Genzo sangat ingin mengusapnya. Tetapi Miss Kobold menolak karena dia sudah menikah dan memiliki 20 anak. Saat Shigure kembali ke rumah, Klaus datang untuk menagih pinjaman mereka yang sudah jatuh tempo. Tetapi Genzo memberitahu bahwa mereka tidak punya uang. Klaus mengatakan bahwa pinjaman itu dibatalkan. Mendengar hal tersebut, Genzo panik dan menyuruh semua orang untuk bekerja. Beberapa hari kemudian, saat semua orang gagal dalam pekerjaannya masing-masing, Shigure menemui ketua serikat yang menawarinya quest pencarian Griffon. Dia menceritakan hal tersebut kepada Genzo dan setuju melakukannya. Saat mengejar Griffon, Genzo mengetahui bahwa makhluk itu melahirkan 2 anak, di mana keduanya harus bertarung untuk menyisakan satu yang bertahan. Genzo mengambil bayi Griffon yang kalah dan kabur. Dia memberi nama Kyoto untuk bayi Griffon tersebut. Kedua Griffon dewasa yang merupakan induk dari Griffon yang dibawa Genzo mulai mengajar mereka guys. Carmilla mencoba melawan, tetapi dengan mudah dikalahkan. Genzo lebih peduli dengan bayi Griffon daripada Carmilla, karena dia tidak memiliki ekor dan telinga binatang, sehingga menolak untuk menyelamatkannya. Shigure menyuruh Genzo mengembalikan bayi Griffon, tetapi Genzo menolak, karena dia akan merawatnya dan membesarkannya di rumah. Kedua Griffon dewasa terbang dan mengepung mereka. Genzo menyerahkan Kyoko kepada Shigure dan memintanya pergi. Dia menyuruh Hanako menyelamatkan Carmilla jika mampu. Dan jika gagal, dia boleh pergi meninggalkannya. Genzo menahan terjangan Griffon dewasa, dan saat melihat celah, dia melompat ke atas makhluk tersebut dan mulai menggosok kepalanya. Tetapi Genzo kemudian dibanting ke batu hingga pingsan guys.
Hanako tidak bisa mengendalikan keinginannya yang mencicipi daging griffon dan mencobanya sedikit. Tetapi, karena tidak menikmati rasanya, Hanako meraih Carmilla dan Genzo pergi. Shigure yang menunggu di rumah lega, karena Hanako akhirnya kembali bersama yang lain dengan selamat. Karena mereka tidak mengalahkan Griffon, mereka gagal mendapatkan bayaran guys. Beberapa waktu berlalu, Kyoko tumbuh menjadi Griffon dewasa. Sementara Genzo bersemangat dengan Kyoko, Shigure khawatir memikirkan biaya makan yang harus dikeluarkan untuk hewan tersebut. Shigure pergi ke bar dan mengeluh lagi tentang Genzo. Tetapi sangat senang karena dia telah menjual senjata legendaris yang diambilnya dari Hitaze dengan harga bagus. Mao sedang di kamarnya, mempersiapkan pertarungan besar dengan Animal Mask. Dia mengingat betapa kerasnya dirinya berlatih di masa lalu, tetapi selalu kalah dari Animal Mask. Tapi kali ini, Mao yakin dia akan menang. Saat mereka bertarung di atas ring, Animal Mask melompat dari tali paling atas dan menghilang. Mao tidak mengerti apa yang terjadi, dan berita itu meledak dengan hilangnya Animal Mask. Mao berbicara di depan media, meminta Animal Mask untuk datang melawannya, dan bahwa dia adalah nugget ayam karena melarikan diri dari pertarungan karena takut dikalahkan. Big Saigo bertanya, kemana Genzo pergi? Meski sebenarnya tidak terlalu peduli, tetapi saat ini dirinya dipekerjakan di bagian pegulat wanita. Mao kemudian menghabiskan hari-harinya dengan bersedih dan tertekan guys. Dia menolak melawan orang lain kecuali Animal Mask. Sementara itu di dunia yang berbeda, Genzo sedang melihat hewan barunya yang diberi nama Masao. Shigure mengajaknya pergi, namun Genzo ingin tinggal di rumah sampai Masao bangun. Dia tidak ingin Masao bangun dan merasa sedih karena tidak ada dirinya di rumah. Shigure akhirnya menyeret Genzo pergi untuk melakukan beberapa pekerjaan dan menyerahkan Masao kepada Hiroyuki di rumah. Saat mereka pergi, Wolfgang dan Misha mengintai dari balik semak-semak. Wolfgang bertekad menculik dan menjual Hiroyuki, sehingga dia bisa membalas dendam atas apa yang dilakukan Genzo kepadanya. Dia menjelaskan rencananya, di mana dia akan memancing Hiroyuki dengan daging, dan saat anjing itu mendekat, Misha harus segera menangkapnya dengan karung dan mereka pun langsung kabur. Sementara itu di hutan, Genzo, Shigure, Hanako, dan Carmilla sedang mencari Dracula. Tetapi mereka tidak dapat menemukan tanaman tersebut dimanapun. Genzo kemudian berkata, dia punya firasat buruk dan ingin kembali. Tetapi Shigure menganggapnya berbohong dan mengklaim Genzo tidak tertarik dengan misi tersebut karena Dracula bukan hewan. Di tempat yang berbeda, Edgar yang baru saja pulang menemukan Miska dan Wolfgang yang tergeletak. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dan Misha menjelaskan bahwa mereka pergi dengan rencana untuk menculik Hiroyuki. Tetapi ketika mereka memancingnya dengan daging, Wolfgang malah dianggap Hiroyuki lucu dan mengajaknya bermain. Namun tiba-tiba Jack keluar. Karena Misha lebih cepat, dia berhasil lari. Tetapi Jack menangkap Wolfgang dan melakukan sesuatu yang membuat traumanya bertambah. Di dalam hutan, mereka mendengar teriakan. Dan Shigure menyadari bahwa itu adalah Dracula yang mereka cari. Saat dia menunjuk ke arah teriakan, Genzo berlari dengan gembira memikirkan Dracula adalah binatang iblis yang menggemaskan. Namun setibanya di sana, Genzo kecewa karena Dracula adalah tanaman yang dapat bersuara. Genzo menolak melanjutkan pekerjaan itu dan ingin pulang. Shigure mencoba meyakinkannya bahwa Dracula adalah tanaman yang imut. Carmilla menganggap mata Shigure rusak karena menganggap tanaman mengerikan itu imut.
Ginzo tidak tertipu dan memberitahu Dragula tidak imut sama sekali. Dia menegaskan uang tidak akan bisa menggerakkannya. Dirinya berjuang hanya demi suatu hal, yaitu kecintaannya terhadap hewan. Saat Carmilla, Shigure, dan Ginzo terus berdebat, mereka menyadari bahwa suara Dragula tidak terdengar lagi. Mereka kemudian mendapati Hanako telah memakan semua Dragula. Ketika mereka kembali ke rumah, Jack memberitahu bahwa Hiroyuki hampir diculik dan menggambar Wolfgang dan Misa sebagai pelakunya. Genzo kemudian menyerbu tempat Edgar, mengatakan dia bersedia melepaskan Wolfgang dan Misha karena mereka berbulu. Tetapi karena keduanya berniat menculik Hiroyuki, Genzo tidak akan memaafkan mereka. Dia menangkap Wolfgang dan memberinya pelajaran. Sementara itu di kastil, Joanna melakukan ritual memanggil Raja Iblis dari dunia lain untuk melawan pahlawan yang dipanggil Althena. Saat dia melakukan pemanggilan, Mao muncul di hadapannya. Joanna memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 bangsawan kegelapan yang melayani Raja Iblis. Mao diperlihatkan poster pahlawan yang dipanggil Putri Althena dan memintanya mengalahkan pahlawan tersebut. Saat melihat sosok yang ada di poster, Mao terkejut karena mengenali pahlawan yang dimaksud adalah Animal Mask. Dia tertawa dan merasa senang karena berhasil menemukan tempat persembunyian Animal Mask. Joanna terkejut mengetahui Mao mengenal pahlawan yang dipanggil Althena. Tetapi Mao memberitahunya bahwa ada lebih banyak hal di antara mereka daripada sekedar mengenal satu sama lain. Rose menganggap kedatangan Mao dalam ritual pemanggilan adalah takdir. Joanna berkomentar bahwa dengan kebenciannya dan kebencian Mao, kekuatan sisi gelap akan tumbuh menjadi besar. Dan kali ini, dia dapat menghancurkan Hanako yang merupakan musuh besarnya. Joanna kemudian mengingat masa lalunya. Bagaimana dia berlatih dan diberitahu bahwa dia mungkin memenangkan turnamen berikutnya. Tetapi di turnamen, Joanna dengan mudah dikalahkan oleh Hanako. Joanna meminta pertandingan ulang, tetapi Hanako menolak karena dia lapar. Joanna akhirnya memberi Hanako makan siang. Setelah itu, mereka melanjutkan pertarungan. Tetapi Joanna kalah lagi dan lagi. Joanna menjadi terobsesi dengan Hanako dan mulai mengawasinya untuk mencari tahu rahasia dari kekuatannya. Tetapi beberapa waktu berlalu, Joanna tidak pernah tahu dari mana kekuatan Hanako berasal. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah pesta, Joanna menyapa Hanako. Namun Hanako tidak bisa mengenali siapa Joanna. Rose mencoba mengingatkan Joanna dan memberitahu nama lengkapnya. Hanako hanya mengucapkan salam perkenalan dan berbalik pergi bersama Carmilla. Joanna kesal dan menghentikan Hanako, sehingga dia berbalik dan memberitahu bahwa dia terburu-buru karena koki terbaik di pesta sedang menyajikan makanan. Joanna kemudian berbicara tentang Carmilla dan bahwa dia adalah vampir yang lebih rendah. Dia memberitahu Hanako bahwa dia bisa mendapatkan pelayan yang lebih baik. Joanna berencana mengirim vampir yang lebih tua yang akan menemukan kelemahan Hanako. Tetapi Hanako menolak tawaran itu. Joanna kemudian ingin Hanako menghadapi Rose. Dan jika menang, Joanna akan menerima Carmilla. Dan Hanako dengan cepat menerimanya guys. Karena dia ingin segera pergi ke pesta dan makan. Saat mereka bertemu di tempat yang sunyi, Rose dan Carmilla mulai bertarung. Carmilla melakukan pertarungan yang bagus tetapi akhirnya tetap kalah.
Dia kemudian mulai menempel di rok Rose dan menariknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa kalah. Sementara Rose berusaha memegang roknya dengan malu dan menyuruh melepaskannya. Hanako kemudian meminta pertarungan untuk dihentikan, dan Joanna memberitahunya bahwa dia akan mengaturnya menjadi vampir tua baru yang lebih baik sebagai pelayan. Tetapi Hanako mengatakan bahwa dia masih ingin menggunakan Carmilla. Joanna kemudian meminta Hanako untuk berlutut, dan dia terkejut karena Hanako melakukannya. Merasa ini adalah kemenangan pertamanya atas Hanako, Joanna pun pergi. Saat mereka kembali, kereta berhenti, dan Joanna bersama Rose pergi untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat Hanako yang meminta maaf atas betapa tidak bergunanya Carmilla, guys. Tetapi dia berusaha melakukan segalanya untuknya. Jadi dia berpikir bahwa Carmilla adalah seseorang yang berharga baginya, dan Hanako tidak ingin kehilangannya. Joanna mengira Hanako ingin mereka tidak mengungkapkan bahwa Carmilla kalah. Tetapi sebaliknya, Hanako melepas pakaiannya dan berubah menjadi naga. Dia menantang Joanna untuk bertarung. Sementara Joanna dan Rose gemetar ketakutan karena apa yang mereka lihat, dan Hanako akhirnya mengalahkan keduanya. Kembali ke masa kini, Joanna berkata bahwa Hanako telah meninggalkan istana saat sang pahlawan tiba. Jadi dia berpikir bahwa Hanako mengejarnya untuk mendapatkan kejayaan, sehingga dia ingin menemukan dan mengalahkan pahlawan di hadapannya. Sementara itu, Ginzu menyuruh Carmilla keluar dari tanah dan bekerja. Tetapi Carmilla ingin tinggal di dalam tanah lebih lama agar pulih sepenuhnya. Carmilla menganggap dirinya berguna dalam misi terakhir mereka. Tetapi Ginzu mengingatkannya bahwa dia baru saja hidup kembali setelah dimakan monster. Akhirnya Ginzu menyerah dan memutuskan menimbun Carmilla lebih banyak tanah. Celes memasuki toko hewan peliharaan. Memperkenalkan dirinya adalah seorang hunter yang mencari Ginzu. Sambil menunjuk ke arahnya mengatakan dia adalah pembunuh binatang buas. Dia adalah pembunuh binatang iblis. Ginzu kemudian melakukan pukulan cepat ke kepala yang menjatuhkan Celes dan diikuti dengan kuncian kaki, membuat gadis itu menyerah dari rasa sakit dan meminta maaf. Celes mengatakan bahwa ketua serikat memberitahunya bahwa Ginzu kuat, jadi dia ingin menjadi muridnya. Tetapi Ginzu menolak. Celes terus bersikeras, mengatakan dia akan membalasnya, bahkan dengan tubuhnya jika perlu. Tetapi Ginzu tetap menolak, mengatakan Celes bisa kembali jika dia terlihat menawan seperti kobold. Celes agak kesal karena Ginzu ternyata lebih tertarik dengan kobold, sehingga dia terus memohon. Tetapi ketika Ginzu hendak melakukan gerakan lain dan menyentuh perutnya, Celes langsung mundur dan meminta Ginzu melupakan keinginannya menjadi murid. Saat Celes hendak pergi, Ginzu menghentikannya dan mengangkat bajunya. Dia melihat sisik dan menyadari bahwa Celes adalah seorang manusia kadal. Celes kemudian mengkonfirmasi bahwa leluhurnya adalah manusia kadal, dan dia memiliki sisik di perut dan punggungnya. Tetapi Shigure dan Hanako dengan cepat menyuruhnya untuk tidak menunjukkannya, karena mata Ginzu sudah menatapnya dengan berbahaya. Ginzu kemudian memberitahu bahwa dia setuju menjadikan Celes muridnya. Ginzu mulai melatih Celes, dan yang lain juga ikut bergabung untuk membantu dalam pelatihan tersebut. Ginzu akhirnya memutuskan bahwa Celes telah berlatih dengan baik dan memberinya topeng serta nama panggung Celes XXL. Celes meminta topeng tersebut, tetapi kemudian membuangnya. Shigure bertanya, mengapa Celes ingin belajar dari Ginzu? Dan saat dia menjelaskan, Ginzu menjadi marah dan pergi ke guild untuk bertemu ketua serikat. Dia mengancam akan mengeksekusi semua hunter di sana satu persatu. Karena para pemburu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka bertindak santai. Tetapi Ginzu mulai menyerang dan menjatuhkan mereka. Hunter lain mencoba menghentikannya, karena Ginzu mulai menghancurkan guild.
Tetapi mereka dikalahkan dalam sekejap. Ketua Serikat akhirnya keluar, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat Genzo berbicara dengannya bahwa para hunter sedang melecehkan Celes, dia diberitahu bahwa mereka hanya bermain-main. Genzo semakin kesal, tetapi ketika dia mengetahui bahwa mereka tidak menyentuh perut Celes, dia menjadi tenang. Ketua guild kemudian mengetahui apa yang telah terjadi dan meminta maaf. Celes berkata bahwa dia ingin menjadi kuat, jadi dia memberi mereka pelajaran. Tetapi setelah belajar dari Genzo, Celes menyadari bahwa dia sudah melupakan masalah tersebut. Anggota guild kemudian meminta maaf atas ucapan dan sikap mereka yang membuat Celes terluka. Tapi Genzo tidak menerima permintaan maaf tersebut, dan dia ingin Celes sebagai muridnya melawan mereka. Celes memberitahu bahwa perasaannya sudah baik-baik saja, sehingga dia tidak ingin bertarung melawan mereka. Genzo mengatakan jika Celes tidak melakukannya, maka dirinya yang akan mengeksekusi mereka semua. Karena ingin menguji kekuatannya setelah berlatih dengan Genzo, Celes pun akhirnya setuju guys. Dia mulai melawan anggota guild dan menggunakan semua teknik yang telah dipelajari. Celes menggunakan pose seksi yang diajarkan Carmilla. Namun teknik itu membuat marah anggota guild yang berhasil membuatnya kehilangan salah satu senjatanya. Saat mereka terus bertarung, Celes mengangkat tangannya untuk menebasnya. Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk berada di belakangnya dan melakukan teknik gulat. Saat pertarungan berakhir, mereka sepakat memutuskannya sebagai seri dan akan melanjutkan pertarungan lagi di lain waktu. Tetapi Genzo tidak menerimanya, karena dia tidak suka seseorang yang menyiksa setengah manusia bisa lolos hanya dengan permintaan maaf. Anggota guild kemudian menjelaskan bahwa mereka frustasi karena saat melakukan pencarian, seorang pria aneh dengan dada terbuka muncul entah dari mana, melakukan gerakan aneh dan melepaskan binatang buas yang ditangkap. Shigure dan Carmilla menyadari bahwa orang yang dibicarakan mereka adalah Genzo, sehingga Genzo menerima penjelasan tersebut dan memberitahu Celes bahwa dia bisa memaafkan mereka. Ketika dalam perjalanan pulang, Klaus muncul dan mengusulkan agar mereka mengadakan turnamen pertarungan, di mana Genzo bisa bertarung dan mereka akan membayarnya. Saat otot-ototnya menjadi bersemangat, dia pun setuju menerimanya. Beberapa hari kemudian, Genzo mengecek ring yang dibuat Klaus, dan dia puas dengan itu, karena arena itu dibuat sesuai instruksinya. Para anggota guild dan hunter yang berkumpul ikut bersemangat mengetahui jika ikut turnamen, mereka akan mendapatkan uang. Tetapi Genzo merasa ada sesuatu yang kurang dan menyadari bahwa itu adalah binatangnya. Shigure menjelaskan bahwa mereka tidak boleh membuat binatang ikut turnamen gulat, tetapi Genzo menolak dan bersikeras. Klaus kemudian mengusulkan mereka dapat menggunakan manusia setengah binatang sebagai pegulat untuk membuat turnamen menjadi ramai. Mendengar hal itu, membuat Genzo bersemangat saat membayangkan dirinya bisa menyentuh mereka sepuasnya selama bertanding. Miss Kobold muncul dan Genzo mendatanginya. Dia memuji Miss Kobold yang terlihat sangat cantik, meski menyukai pujian Genzo. Miss Kobold mengatakan dia tidak akan mengkhianati suaminya. Genzo mendapat ide dan memberitahu bahwa dia akan pergi ke rumah Miss Kobold. Miss Kobold mengira Genzo berniat menantang suaminya untuk merebutnya, sehingga dia bersama Shigure langsung bergegas mengejar Genzo. Setibanya di sana, Tuan Kobold marah dan memberitahu Genzo tidak boleh asal masuk ke rumahnya. Genzo mengabaikan amukan tersebut dan memuji tubuh kekar Tuan Kobold. Miss Kobold meminta Genzo dan suaminya untuk tidak memperebutkan dirinya. Mendengar ucapan istrinya,
Tuan Kobold menyadari bahwa alasan Miss Kobold rajin merawat bulu dari kutu dan memotong kuku secara rutin adalah gara-gara Genzo. Tuan Kobold mengklaim Genzo sebagai perebut bini orang dan mulai berkelahi guys. Genzo mengatakan bahwa dia tidak berniat merebut Miss Kobold dan dirinya adalah seorang pegulat. Ketika Tuan Kobold menyerang Genzo berkali-kali dan akhirnya kalah, dia teringat pertarungan di masa lalunya. Genzo mengatakan Tuan Kobold bisa menjadi pegulat hebat dan memutuskan untuk mengikuti mimpinya lalu pergi bersama Genzo. Sementara itu, Wolfgang menolak meninggalkan rumah karena takut bertemu Genzo. Misha mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka akan menjauh dari Genzo, sehingga Wolfgang tidak akan bertemu dengannya. Tetapi saat itu Genzo muncul di hadapannya guys, dan meminta Wolfgang menjadi pegulat profesional. Tetapi saat mengetahui bahwa dia harus bertarung melawan Genzo, Wolfgang langsung panik dan gemeteran. Dia bersembunyi di balik selimut dan menolak tawaran tersebut. Misha bertanya, apakah dirinya bisa menjadi pegulat profesional? Setelah melihat ekor dan telinga Misha, Genzo setuju menerimanya. Di perjalanan, Genzo dan Shigure melihat para ORC menanam bunga dan pohon. Begitu melihat Genzo, mereka langsung menyapanya. Para ORC memberitahu mereka sedang melakukan gerakan ramah lingkungan untuk membantu kota. Sesampainya ke rumah, Genzo melihat Carmilla meneteskan air liur di atas gaun Hanako, sementara Hanako sedang memberi makan hewan. Mereka tidak percaya menyerahkan rumah kepada mereka. Genzo memutuskan mengajak semuanya ke ring. Di atas ring, Headhes tidak begitu mengerti tentang pegulat profesional. Tetapi dengan senjata barunya dan memikirkan bahwa pegulat adalah sebuah quest, dia bertekad akan menyelesaikannya. Namun saat pertandingan dimulai, Genzo mengalahkannya dalam sekejap dan Shigure mengambil senjatanya yang terjatuh. Pada hari turnamen, Genzo merasa lelah karena dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajari mereka cara bergulat dan bahkan menulis naskah untuk pembawa acara. Hanako bersemangat melihat stand makanan yang berjejer di sekitar ring. Tetapi melihat Shigure memiliki stand yang hanya menjual barang dagangan, dia kecewa guys. Saat pertandingan dimulai, Hanako didiskualifikasi saat dia mencoba memakan kobold yang ditempatkan sebagai komentator. Tetapi kebanyakan komentatornya membicarakan bagian ORC terenak dan cara membumbuinya. Klaus memberitahu bahwa turnamen yang mereka adakan sukses besar. Meski begitu, Genzo tidak puas karena pertandingan kurang drama dan persaingan. Sementara itu di ring, pertandingan antara Tuan Kobold dan Celes berlangsung sengit. Meski Tuan Kobold sangat kuat, Celes mengalahkannya dengan membantingnya menggunakan teknik gulat guys. Setelahnya giliran pertandingan berpasangan di mana Genzo dan Carmilla berhadapan dengan Misha dan Headhes. Genzo dan Carmilla hendak melakukan combo. Tetapi, tendangan Carmilla malah mengenai Genzo dan mereka mulai berdebat. Misha dan Headhes memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan. Saat pertandingan hampir dimenangkan Genzo dan Carmilla, Misha melihat Wolfgang yang kemudian dipanggil ke atas panggung untuk menghentikan Headhes. Misha bersemangat dan akan membalas dendam. Tetapi, saat pertandingan berlanjut, dia dengan mudah dikalahkan oleh Carmilla. Sementara Wolfgang kembali dianiaya oleh Genzo, dan pada akhirnya, Genzo dan Carmilla yang menjadi pemenang. Setelah turnamen, mereka pergi ke pesta guil.
Klaus memberitahu bahwa mereka menghasilkan banyak uang dan Shigure pun senang. Tetapi para penjual datang meminta ganti untuk makanan, stand yang rusak, dan pesta yang akhirnya kehilangan semua uang yang mereka menangkan guys. Carmilla sedang menikmati makanannya ketika Genzo memintanya bekerja, tetapi dia menolak karena dirinya hanya menerima perintah dari Hanako. Genzo kemudian menyuruhnya mengajak Hiroyuki berjalan-jalan. Tetapi karena Carmilla menolak lagi, Genzo membantingnya dengan gerakan gulat. Genzo menjelaskan bahwa Hiroyuki adalah makhluk penuh nilai, karena hanya satu di dunia yang bahkan lebih mahal daripada hidup Carmilla. Sehingga dia harus memanggilnya Tuan Hiroyuki. Setelah berjalan-jalan, Carmilla kembali dan mengeluh bahwa beberapa anak mengolok-oloknya. Dan dia ingin semua orang menghiburnya, tetapi tidak ada satupun yang peduli. Saat itu pintu terbuka dan Putri Althena pun masuk. Dia mengatakan bahwa Genzo adalah pria mesum yang memperlihatkan bokongnya di hadapan semua bangsawan. Mendengar itu, Hanako dan Carmilla langsung menjatuhkan Genzo dan Carmilla bersiap menghabisinya. Shigure menyuruh Genzo menyerahkan diri. Genzo terus mengatakan dia tidak melakukan itu karena dia tidak tahu siapa itu Althena. Setelah berpikir selama beberapa saat, Genzo akhirnya ingat Althena adalah orang yang memanggilnya ke kastil. Genzo langsung menangkap Althena dan membalik bokongnya dengan teknik gulat sekali lagi di hadapan semua orang. Saat Joanna berpergian dengan Mao dan Rose, dia memberitahu bahwa Genzo telah mengalahkan kawanan Griffon dan menjadikan para ORC budaknya. Mereka kemudian dihentikan oleh Ayutes yang ingin Joanna membayar tol untuk melewatinya. Mao memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya. Dia menyerang Ayutes dan mengalahkan mereka dengan gerakan gulat. Joanna terkesan dengan kekuatannya guys. Sementara Rose bertanya-tanya teknik yang digunakan oleh Mao. Joanna berpura-pura seolah dia tahu guys. Mengatakan itu adalah teknik pembunuh dari dunia lain. Mao kemudian melihat makhluk yang tampak seperti Hiroyuki dan menjadi pucat. Sementara itu, Althena memperkenalkan dirinya dan dia adalah sang putri yang datang untuk pahlawan. Carmilla tidak percaya Genzo adalah pahlawan guys, karena dia hanya penyayang binatang cabul. Althena memberitahu bahwa dia ingin Genzo ikut dengannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Genzo bertanya, mengapa dia perlu mengalahkan Raja Iblis? Carmilla menjelaskan bahwa pahlawan adalah manusia terkuat yang membunuh semua iblis, dan Raja Iblis adalah pemimpin dari binatang buas iblis. Genzo menolak permintaan Althena, karena dia harus membuka toko hewan peliharaannya terlebih dahulu. Genzo menjelaskan, tujuannya adalah membuat orang-orang di kota bisa menerima hewan sebagai keluarga mereka. Althena menganggap Genzo telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Jika dia ingin memanggil pahlawan lain, maka Genzo harus dibunuh atau dikembalikan ke dunia lamanya. Sehingga Althena memanggil pengawalnya dan memberi perintah untuk menghabisi Genzo. Tetapi semua pengawalnya dikalahkan Genzo dengan mudah guys. Dia kemudian mendatangi Althena dan melakukan rolling cradle, yang lagi-lagi memperlihatkan bokong gadis itu kepada semua orang. Althena bersikeras meminta Genzo untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi dia terus menjatuhkan teknik gulat Genzo. Althena menjelaskan bahwa sejak Genzo mengalahkan kesatria terbaiknya, dia tidak punya cara lain selain terus memintanya mengalahkan Raja Iblis. Keesokan harinya, Shigure membawa Genzo pergi ke guild untuk mencari tahu tentang Raja Iblis. Headhash lagi-lagi dengan senjata baru ingin bergabung dan membantunya membunuh Raja Iblis. Tetapi dia malah tersingkir lagi dan senjatanya diambil oleh Shigure. Genzo memberitahu bahwa Raja Iblis adalah segalanya untuknya dan orang-orang mulai memanggilnya pahlawan, yang dia koreksi menjadi pegulat.
Genzo akhirnya pulang guys dan tidak mendapatkan apapun tentang Raja Iblis. Kemudian Carmilla mendatangi Genzo dan menjelaskan hal yang diketahuinya tentang Raja Iblis. Bahwa dia memiliki sayap, 3 kepala, tentakel, menembakkan laser dari matanya. Genzo kemudian menggambar dari deskripsi Carmilla dan menjadi bersemangat bagaimana penampilan Raja Iblis itu. Althena kemudian datang memintanya lagi untuk mengalahkan Raja Iblis. Tetapi Genzo menunjukkan fotonya, mengatakan dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis yang terlihat imut. Althena menjelaskan bahwa pasukan Raja Iblis telah memanggil Raja Iblis dari dunia lain. Genzo langsung bersemangat membayangkan wujud Raja Iblis dari dunia lain itu. Mau pergi ke desa ORC dan menyerang mereka. Dia bertanya, apakah mengetahui informasi tentang Animal Mask? Melihat gaya bertarung Mao, para ORC berkomentar bahwa tekniknya mirip dengan Genzo. Raja ORC kemudian muncul bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Mau meminta informasi keberadaan Genzo, karena dia ingin mengalahkannya. Tetapi ORC King menolak untuk mengatakan apapun. Genzo pergi menemui pasukan Raja Iblis. Tapi tidak ada jejak mereka. Shigure berkomentar, dia bisa mencium bau yang mereka lewati baru-baru ini. 2 ORC kemudian melihat Genzo dan mendatanginya untuk memberitahu situasinya dan bagaimana Raja ORC kalah. Mereka pergi ke desa ORC untuk melihat apa yang terjadi. ORC menjelaskan bahwa pria itu ingin tahu di mana menemukan Genzo. Tetapi Raja ORC tidak mengatakan apapun. Kemudian salah satu ORC menunjukkan gambar orang yang menyerang mereka dan bahwa dia adalah Mao, Raja Iblis dari dunia lain. Keesokan harinya, saat Genzo berniat mengajak Hiroyuki jalan-jalan, dia panik begitu menyadari Hiroyuki telah hilang. Genzo berkeliling kota untuk mencari Hiroyuki dan bertemu dengan Miss Kobold. Dia bertanya, apakah Miss Kobold melihat Hiroyuki? Saat diberitahu bahwa dia tidak melihat Hiroyuki, Genzo langsung pergi meninggalkannya. Hanako dan Carmilla juga ikut pergi mencari Hiroyuki di tempat yang berbeda. Carmilla menganggap bahwa mereka seharusnya tidak perlu mencari Hiroyuki. Hanako mengingatkan bahwa Genzo sudah banyak membantunya, sehingga mereka juga harus membalas budi. Selain itu, bagi Hanako, Hiroyuki adalah sesuatu yang penting. Dia mulai membayangkan memakan Hiroyuki dan membuatnya ngiler. Putri Althena yang juga ikut membantu Genzo mencoba bertanya kepada seorang dan menyebutkan ciri-ciri Hiroyuki. Tapi dia tidak menemukan informasi apapun dan orang-orang malah meledeknya putri bokong. Di tempat lain, Shigure menggunakan penciuman tajamnya untuk melacak bau Hiroyuki. Dia bertanya-tanya, apakah orang yang menculik Hiroyuki membawanya dengan kandang dan menduga penculikan itu adalah sesuatu yang direncanakan. Saat itu dia bertemu dengan Klaus dan menjelaskan tentang Hiroyuki yang hilang. Klaus memberitahu dia melihat Hiroyuki di kediaman bangsawan. Tanpa menunggu lama, Genzo langsung pergi ke sana. Bangsawan menolak memberitahu Hiroyuki karena dia membeli anjing itu dengan harga tinggi dari seorang pedagang. Selain itu, Catherine juga mulai menyukai Maria. Genzo kesal dan memberitahu nama anjingnya adalah Hiroyuki. Bangsawan itu tidak peduli karena saat ini anjing itu bernama Catherine. Dan dia adalah hewan peliharaan yang dibelinya. Shigure mencoba menjelaskan bahwa Hiroyuki adalah anjing mereka yang diculik dan mereka datang untuk mengambilnya. Hanako mengungkapkan bahwa meski Hiroyuki diculik dan dijual, bangsawan itu tidak salah karena dia tidak mengetahuinya. Althena mengungkapkan jika dirinya akan membeli kembali Hiroyuki. Mereka kemudian diperlihatkan nota pembelian dan mengetahui Hiroyuki dijual dengan harga yang sangat mahal guys. Saat itu Maria datang sambil membawa Hiroyuki. Genzo melompat untuk memeluk anjingnya.
Tetapi Hiroyuki malah pergi ke mangkok makanannya. Ginzo menangis karena Hiroyuki lebih memilih makanan dibanding dirinya. Lalu Altena berlari ke kastil untuk mengambil uang. Dia bertekad membeli Hiroyuki agar Genzo berhutang budi padanya. Dengan begitu Genzo akan menuruti perintahnya mengalahkan Raja Iblis. Sementara itu, Genzo mengajak Shigure pergi karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli Hiroyuki kembali. Sambil menangis, Genzo mengucapkan salam perpisahannya kepada Hiroyuki. Maria bertanya, apakah Hiroyuki adalah anjingnya? Ginzo membenarkannya dan memberitahu bahwa Hiroyuki adalah keluarganya yang selalu ada bersamanya di setiap waktu. Maria mengungkapkan keinginannya untuk mengembalikan Catherine. Dia membayangkan jika dirinya merawat Catherine sejak kecil dan kehilangannya. Dia pasti akan sangat sedih. Tetapi ayahnya tetap tidak bisa memberikan Catherine secara gratis. Dia meminta Genzo membayarnya dengan harga paling murah. Karena nggak punya uang, Genzo mengajak yang lain pulang. Dia berpikir Maria adalah anak yang baik, dan jika Hiroyuki hidup bersama keluarga bangsawan itu, dia pasti akan bahagia. Genzo merasa dia harus merelakan Hiroyuki bersama Maria. Melihat Genzo sedih, Shigure nggak tega guys. Dia mengeluarkan uang tabungannya yang dikumpulkan diam-diam dan memberikannya kepada Genzo. Mereka kemudian kembali ke rumah bangsawan dan memberikan uang itu kepada ayah Maria. Genzo menggendong Hiroyuki dan mengatakan, Maria boleh mengunjunginya untuk bermain dengan Hiroyuki kapan saja. Shigure menanyakan pedagang yang menjual Hiroyuki. Ayah Maria menyebutkan ciri-ciri pedagang, dan Genzo pun langsung mengenalinya sebagai Edgar, Misha, dan Wolfgang. Tanpa menunggu lama, Genzo mendatangi mereka dan memberi ketiganya pelajaran. Sekembalinya di rumah, Genzo melihat dua binatang buas iblis yang berdiri di depan rumah mereka. Shigure menduga Genzo yang membawa dua binatang itu, namun Hanako mencium aroma lain yang berasal dari dalam. Saat membuka pintu, mereka mendapati Mao, Joanna, dan Rose di sana. Mao menantang Genzo bertanding melawannya guys. Lalu Klaus tiba-tiba saja muncul dan menyarankan mereka untuk mengadakan turnamen kedua. Keesokan harinya, Genzo berlatih karena lawan yang dihadapi kali ini adalah Mao, sehingga dia tidak bisa meremehkannya. Carmilla mendatangi Genzo dan mengungkapkan dia harus mengalahkan Rose, sehingga dia ingin Genzo mengajarinya menjadi pegulat profesional. Sementara Genzo berlatih dengan Carmilla, Klaus bersama Shigure dan Hanako membahas desain arena turnamen. Shigure bersemangat saat Klaus memberitahu tiket turnamen VIP akan dijual 10 kali lipat dari harga kursi biasa. Hanako juga sangat senang ketika diberitahu akan ada banyak kios makanan di sekitar arena. Di halaman rumah yang menjadi tempat berlatih, Carmilla muak karena Genzo hanya menyuruhnya berlatih angkat beban. Genzo memberitahu, Carmilla tidak bisa belajar gerakan sebelum menyelesaikan latihan tersebut. Carmilla berhenti merengek saat mengingat dia ingin menang untuk melindungi Hanako. Beberapa saat kemudian, Shigure memanggil Genzo untuk membahas susunan pertandingan di turnamen. Karena membutuhkan lebih banyak pemain, Genzo bersama Shigure mendatangi tempat Edgar. Wolfgang langsung panik begitu melihat Genzo muncul, sementara Misha memposisikan diri di depan dan meminta Genzo tidak mengganggu mereka. Genzo menjelaskan bahwa dia ingin Wolfgang dan Misha ikut pertandingan gulat. Meski Wolfgang menolak karena ketakutan, Shigure berhasil memujuk Edgar dengan menawarinya bayaran yang tinggi. Akhirnya, susunan pemain di pertandingan pun selesai dibuat. Keesokan harinya, Hanako dan Shigure membagikan brosur turnamen kepada orang-orang dan meminta mereka semua datang.
Sementara Celes, Headhes, Tuan Kobold, Carmilla, Althena, dan Raja ORC berlatih untuk menyiapkan diri mereka di pertandingan. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Antrian tiket ramai, dipadati pengunjung yang antusias menonton turnamen. Di ruang tunggu, Ginzo memberikan kata-kata penyemangat untuk para peserta. Dia meminta mereka bertarung dengan sungguh-sungguh, sehingga apapun hasilnya, mereka tidak akan memiliki rasa penyesalan. Klaus membakar semangat mereka dengan memberitahu bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah, sehingga mereka harus melakukannya yang terbaik. Di ruang tunggu peserta wanita, Althena malu karena dia harus bertarung dengan pakaian yang terbuka. Sementara itu, Hanako melihat Carmilla khawatir tentang pertandingannya. Hanako menenangkan Carmilla dan memberitahu dia tidak perlu bertarung demi dirinya. Tak lama kemudian, turnamen dibuka oleh ORC yang mengumumkan dari tim pahlawan Ginzo yang terdiri atas Celes, Althena, dan Headhes melawan pasukan binatang buas iblis. Pada babak itu Althena kalah, tetapi Headhes dan Celes berhasil menang. Pada pertandingan kedua, Raja ORC dan Tuan Kobold juga berhasil mengalahkan tim Raja Iblis. Namun pada pertandingan berikutnya, Misha dan Wolfgang kalah dari pasukan Raja Iblis. Pertandingan selanjutnya semakin memanas antara Rose melawan Carmilla. Meski Carmilla sempat kewalahan melawan Rose, dia berhasil menjatuhkannya dengan teknik gulat yang diajarkan oleh Genzo. Tetapi Rose masih sanggup berdiri dan karena Carmilla lengah, dia tidak berdaya ketika Rose menyerangnya balik dan mengalahkannya. Ginzo memuji Carmilla, walau kalah karena pertandingannya sangat hebat. Carmilla turun dari arena dan meminta maaf kepada Hanako karena gagal mengalahkan Rose untuk kedua kalinya. Namun Hanako menganggapnya sebagai pemenang, dan dia bangga dengan Carmilla. Hanako memberi Carmilla hadiah makanan yang dibelinya dan membuatnya menangis terharu. Pada pertandingan terakhir, giliran Mao dan Animal Mask yang naik ke arena. Mao memikirkan kekalahannya pada seluruh pertandingan melawan Animal Mask dan latihan berat yang telah dilaluinya. Dia juga mengenang pertandingan terakhirnya, di mana Animal Mask menghilang. Mao terkejut saat melihat Animal Mask menyerangnya lebih dulu. Keduanya saling menerjangkan serangan, sambil membahas bagaimana akhirnya mereka bisa terdampar di dunia tersebut. Mao membanting Animal Mask dan terkejut saat melihat Hiroyuki menggonggong di sebelahnya. Di luar arena, Shigure mengetahui Mao ternyata takut dengan Hiroyuki. Rose dan Juana juga menyadari bahwa Mao takut dengan hewan lucu. Tidak ingin Mao kalah, keduanya menjebak Hiroyuki dengan makanan dan menangkapnya. Mao langsung melompat keluar arena dan mengejar keduanya yang ikut lari bersama Wolfgang dan Misha. Setelah berhasil merebut Hiroyuki, dia meminta Jack menjaga anjingnya dan kembali ke arena. Pertarungan pun semakin sengit guys, saat seluruh peserta Raja Iblis dan kelompok pahlawan saling menyerbu. Mereka sibuk bertarung di luar ring, sementara Mao dan Animal Mask saling serang di arena. Mao melompat ke atas tali dan membanting dirinya ke atas Animal Mask. Saat Animal Mask berhasil berdiri, dia menerjang Mao dan membantingnya dengan teknik gulat andalan. Mao tidak mampu bergerak, sehingga dirinya harus menerima kekalahannya dari Animal Mask untuk kesekian kalinya. Mao mengakui bahwa dirinya bukan tandingan Animal Mask sebagai pecinta hewan.
Animal Mas mengatakan dirinya berjuang karena memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Dia kemudian mengulurkan tangan, membantu Mao bangun dan memberitahu dia akan selalu siap kapanpun Mao ingin bertarung dengannya. Wasit mengumumkan Animal Mas sebagai pemenang. Saat itu, dari balik topengnya Genzo melihat betapa indahnya jika manusia bisa hidup berdampingan dengan hewan. Shigure naik ke atas ring, memberikan ucapan selamat untuk Genzo karena tim pahlawan berhasil menang. Klaus naik ke atas ring dan memuji pertarungan Genzo. Dia menyerahkan piala dan hadiah uang yang akan dipakai Genzo untuk mewujudkan mimpinya membuka toko hewan. Setelahnya, Klaus mendatangi Shigure untuk menunjukkan total yang harus dibayarnya dari kerusakan yang diakibatkan para pegulat di sekitar arena, biaya makanan Hanako, dan minuman Carmilla. Shigure mengamuk karena keduanya menguras bayaran yang seharusnya didapatkannya. Keesokan harinya di Guild, Genzo bersama yang lain berkumpul untuk mengadakan pesta kemenangan. Dia mengundang semua orang termasuk para binatang iblis untuk bersenang-senang. Genzo memeluk Wolfgang yang ketakutan, sementara Misa berusaha menyelamatkannya. Di meja yang lain, Mao juga menikmati makanannya bersama binatang buas lain. Shigure yang datang ke sana mengamuk karena Genzo menghamburkan uang tanpa henti. Tetapi saat melihat manusia yang berbaur akrab dengan para binatang buas di pesta, Shigure pun melupakan kemarahannya. Besoknya, Shigure mengambil piala yang didapat Genzo dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Mao mengucapkan salam perpisahan dengan Genzo untuk memulai petualangan barunya. Pemimpin serikat mendatangi Genzo dan memberitahu seekor Minotaur muncul di lembah selatan. Saat diberitahu bayaran besar yang didapatkannya jika berhasil menaklukkan makhluk tersebut, Shigure langsung bersemangat. Begitu juga dengan Hanako yang ngiler membayangkan kelezatan daging Minotaur. Genzo sepakat mengambil pekerjaan itu dan mengajak yang lain pergi menemui Minotaur. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini guys. Gimana menurut kalian dari anime ini? Gak nyangka banget ya, anime tentang pertandingan gulat ternyata bisa dibikin seseru ini. Ratu sih suka banget ya sama alur cerita dari Hatake Kemonomichi. Dan buat para penyuka hewan, wajib nonton anime ini sih menurut Ratu. Oke lah, itu dulu aja kali ya pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.